Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tinggi, 5,61%. Dan seperti biasa, penopang paling besarnya adalah konsumsi. Inflasi kita juga terkendali, teman-teman, 2,42% ya. Kalau angka realnya mencapai 498,8 triliun, dan ini tidak buruk sama sekali. Tapi ada tapinya nih. Karena harus kita perhatikan lebih dalam lagi. Seperti yang gue jelaskan di konten sebelumnya, pertumbuhan itu banyak ditopang oleh belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah itu tumbuhnya bukan cuma tinggi, tapi sangat-sangat tinggi, yaitu 21,81% year on year. Sementara belanja negara kita sampai 31 Maret 2026 itu, kalau nggak salah, mencapai angka 815 triliun. Naik 31,4 year on year persen ya. Dan ini udah kita bahas lebih detail di konten sebelumnya. Intinya, walaupun konsumsinya masih paling besar, kalau motornya masih belanja pemerintah, ekonomi kita itu jadi rentan, kawan-kawan. Kenapa rentan? Karena gini, begitu ruang fiskalnya menyempit, subsidi membesar, dan rupiah akan semakin melemah. Jadi problem utamanya bukan ekonomi itu tidak tumbuh, melainkan pertumbuhannya itu makin mahal untuk dipertahankan. Dan kalau kita lihat APBN hari ini, ada juga hal yang harus ditindaklanjutin dengan serius. Karena defisit APBN Q1 2026 itu mencapai angka 240,1 triliun. Atau 0,93% dari PDB. Dan kalau dibandingin sama tahun sebelumnya, ini melonjak 140,5%. Cuma dalam satu atau satu kuartal gitu. Jadi pemerintah kita sudah memakai sekitar 36,8% dari batas defisit tahunan. Nah, kalau belanja ini tidak di-manage dengan baik, teman-teman, resiko overshot defisit itu bisa jadi nyata. Kenapa ini penting? Karena APBN adalah bantalan utama dalam menghadapi krisis. Ketika ekonomi terguncang, negara butuh ruang fiskal untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga stabilitas harga, membantu sektor produktif, dan meredam gejolak, maka APBN lah yang akan kita gunakan dan kita andalkan.